Respon Raffi Ahmad saat menghadapi kasus putranya Rafattar yang dipukul oleh teman kelasnya di sekolah pun menjadi sorotan netizen. Dalam kasus tersebut, Raffi menunjukkan sikapnya sebagai seorang ayah yang bijaksana. Ia tidak langsung bereaksi berlebihan, tetapi dengan tenang ia pun memanggil Rafattar dan menanyakan langsung kepada putranya seperti apa kejadiannya di sekolah yang menyebabkan dirinya ditonjok oleh temannya. Tapi reaksi berbeda atas kasus tersebut diekspresikan oleh Nagita Slavina alias Gigi. Menurut pengakuan Raffi, ketika mendengar kabar tersebut, Gigi pun langsung emosional dan juga menangis. Lantas, apa gerangan yang membuat Gigi sampai bereaksi emosional hingga ia pun menangis? Seperti apa pula adik Raffi Ahmad yaitu Nisha Ahmad yang bereaksi atas kasus tersebut? Dan seperti apa pula komentar masyarakat atas sikap Sultan Andara ini ketika menghadapi kasus putranya yang ditonjok oleh teman sekolahnya? Selain itu, kesibukan Raffi Ahmad yang terbilang padat, semua ia lakukan untuk membahagiakan keluarganya. Raffi bahkan masih menerima pekerjaan off-air hingga luar kota. Seperti halnya tampil di salah satu acara di toko tekstil di kota kelahirannya Bandung, Jawa Barat baru-baru ini. Memanfaatkan waktu di sana, Raffi pun menyempatkan diri untuk mendatangi beberapa kerajaan bisnis kulinernya yang menyebar di beberapa tempat. Raffi pun terlihat mendatangi 2 lokasi restorannya. Selain menyapa para karyawan, Raffi pun juga menyapa langsung para pengunjung restoran. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yaitu Rafattar Malik Ahmad, di mana terungkap dari podcast milik Wendy Cagur bahwa Raffi Ahmad mengisahkan kejadian soal Rafattar yang ditonjok oleh teman sekolahnya. Menghadapi kejadian tersebut, Raffi Ahmad pun justru menanggapinya dengan hal yang sangat layak hingga mendapat pujian. Raffi menunjukkan sikapnya sebagai seorang ayah yang bijaksana. Ia pun tidak reaktif, tapi ia pun tetap tenang, memanggil Rafattar lalu diajak bicara dan menanyakan kronologis kejadian sampai terjadi peristiwa Rafattar dipukul oleh teman sekolahnya. Dijumpai kemarin, Raffi mengaku pada saat itu dirinya memberikan nasihat kepada Rafattar bagaimana menjadi seorang anak laki-laki yang berani dan hebat dan bukan menjadi anak laki-laki yang bermental picik. Ya biasa, namanya juga anak kecil lah. Tapi kan kita ajarin dia, diajarin supaya yang penting Rafattar tidak boleh mukul duluan. Tapi diajarin jadi laki-laki. Reaksi berbeda atas kejadian Rafattar yang dipukul oleh teman sekolahnya justru datang dari sang istri Nagita Slavina alias Gigi. Dalam podcast Om Wendy, Raffi mengungkapkan bahwa sang istri pun justru menanggapinya dengan sangat emosional. Raffi mengaku bahwa Gigi sempat menangis ketika mendengar Rafattar dipukul oleh teman sekolahnya. Dan ketika tim Intens Investigasi mencoba mengkonfirmasi akan kebenaran pengakuan Raffi tersebut langsung kepada Gigi, Gigi pun tampak memilih diam karena buru-buru hendak menghadiri suatu acara.
Rafathar kemarin ditonjok sama temennya di sekolah. Rafathar kemarin ditonjok sama temennya di sekolah. Kalau Gigi kan nangis, gini. Kalau Gigi kan nangis, gini. Tadi Gigi kemarin katanya sempat nangis deh Gigi. Gara-gara marah ya kalau ditonjok, bener gak sih Kak? Sikap Raffi Ahmad atas persoalan Rafathar yang dipukul oleh teman sekolahnya senada dengan sikap adiknya yaitu Nisha Ahmad. Saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan kemarin, Nisha pun mengungkapkan bahwa apa yang terjadi dengan Rafathar adalah sebagai bentuk proses pendewasaan anak-anak dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sebagai seorang ibu, Nisha pun juga menilai disinilah peran besar orang tua untuk memberikan pengertian bagaimana seharusnya bersikap ketika dirinya dipukul ataupun diganggu oleh teman-temannya, termasuk oleh teman sekolahnya. Hal itu pun juga dilakukan oleh Nisha ketika anaknya mengalami kejadian yang sama di sekolah. Ya dengar berita namanya inilah anak di sekolah kan suka ada aja lah insiden apa berantem, namanya juga anak laki tapi nggak ini sih, maksudnya nggak yang gimana gitu. Aku juga belum denger detailnya sih. Ya dengar berita namanya inilah anak di sekolah kan suka ada aja lah insiden apa berantem, namanya juga anak laki tapi nggak ini sih, maksudnya nggak yang gimana gitu. Aku juga belum denger detailnya sih. Pasti berkomunikasi sama gurunya, nanya sama anaknya kenapa bisa sampai seperti itu, dikasih pengertian. Ya misalnya dia bilang saya temennya duluan gitu ya, kita kasih pengertian harusnya kalau seperti itu gimana kayak gitu. Tapi memang kalau misalkan anak laki sih, kalau misalnya memang di ini ya harus bisa melindungi diri, harus itu harus berani kalau jadi anak laki-laki. Jadi kalau ada yang ganggu ya jangan mau gitu, tetap harus bisa bela diri, tapi nggak boleh kita yang nyerang duluan. Ya namanya anak-anak lah ya, namanya anak-anak kan namanya emosinya naik turun, namanya anak-anak kan belum bisa seperti orang dewasa. Jadi menurut saya itu hal yang wajar asal anaknya ngerti, tahu itu salah, dikasih tahu, semuanya masih dalam batas wajar, orang tuanya juga sama-sama bisa menerima sih, menurut saya sih nggak masalah. Ya kalau saya sih selama masih dalam batas kenakalan wajar ya, itu kan proses. Kalau anak kita terlalu kita protek juga nggak bagus juga gitu, karena sebenarnya kan nanti dia juga akan menghadapi dunia supaya dia punya bekal juga, jadi dia tahu gimana cara menghadapi. Terkait dengan sikap bijak Raffi Ahmad selaku ayah Rafathar saat menyikapi putranya dipukul oleh teman sekolahnya. Seperti apa komentar netizen terhadap sikap Sultan Andara? Benarkah sikap Raffi Ahmad layak mendapatkan pujian? Kalau itu ya, menurut aku sih salut banget sama Raffi Ahmad. Karena apa? Dia itu dengan bijak dan dengan tenang menghadapi persoalan seperti ini gitu kan. Karena kan yang kita tahu ya, biasanya kalau misalkan kita tahu anak kita kenapa-napa pasti menyelesaikannya dengan cara emosi atau gimana. Dan ini aku salut sih Raffi Ahmad tuh dengan cara yang tenang, terus tidak emosi, justru dia dengan cara menasihati Rafathar. Menurut aku ya, kalau misalkan dulu pasti wajar sih, lebih panik dan lebih khawatir segala macam. Dan Raffi juga salut juga dan hebat juga, dia bisa mengimbangi ya, maksudnya dia juga bisa memberikan pengarahan baik ke istrinya kan, pengertian bahwa mungkin mewajari dengan kejadian seperti ini dan membuat tenang juga. Wajar sekali kan dengan menjaga dia, tenangnya dia gitu kan, tanpa emosi juga menyelesaikan masalahnya gitu sih. Ya menurut aku sikap Raffi bagus sih, maksudnya nggak ada yang hal-hal yang harus diiniin juga, karena mungkin karena dari pandangan dia sebagai orang tua, hal itu mungkin pandangan dia sebagai orang tua untuk anaknya yang nggak dipukul duluan. Maksudnya anak yang nggak mukul duluan itu hal-hal wajar yang nggak masalah. Aku juga belum tahu kronologinya dia apa juga kan. Cuman kalau misalnya emang nggak sengaja ya udah, namanya juga anak kecil gitu. Namanya sama temen juga kan kadang-kadang ada hal-hal yang emang bikin berantem ya, nggak masalah. Geger kabar Rafathar dipukul teman sekolahnya yang disikapi secara bijak oleh Raffi Ahmad selaku ayahnya. Lantas,
Seperti apakah kerja keras Raffi untuk kebahagiaan keluarga tercintanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Heboh sikap bijak Raffi Ahmad dalam menghadapi kasus putranya saat dipukul teman kelasnya. Yang juga mengejutkan adalah sikap bijak Raffi dalam menyongsong masa depan dirinya dan juga keluarganya. Untuk membangun fondasi ekonomi demi kehidupan masa depan dirinya dan juga keluarga, Raffi Ahmad yang notabene saat ini masih termasuk artis dengan jadwal pekerjaan yang begitu padat untuk membahagiakan keluarganya, masih gesit menjalani pekerjaan di kampung kelahirannya, yaitu di kota Bandung, saat menghadiri sebuah acara di toko tekstil yang disambut hangat oleh fansnya. Seperti terekam oleh kamera Intens Investigasi. Selain mengisi acara, Raffi pun juga tampak berkeliling, melihat berbagai busana dengan desain yang menarik. Tidak ketinggalan, Raffi pun juga menjajal mengenakan batik hingga kemeja dan menjadikannya terlihat semakin keren, hingga membuat para pengunjung toko pun seketika menjadi heboh. Bahannya dipilihin, modelnya dipilihin juga Bu, jadi kita Satu, dua, tiga, oke. Ibu Sidul, ya, oke. Ibu, wow, ibu lahir di Garut, ibunya. Putri Yuliani sebelah Warput, tuh, aku postingin tuh, oke. Cewek-cewek ya? Gitu deh. Kita sama jalan yuk, sama jalan. Semua oke, tergantung selera, maksudnya tergantung kebutuhan. Kayak contoh, kalau misalnya lagi datengin tamu-tamu yang memang kenegaraan, pakai batik. Kalau tadi tuh berjalan, kalau tadi mau ke airport, oh ini pas. Ini kalau misalnya nanti siapa presiden yang menang saat kita dampingi Pak Presiden pakai baju ini gitu. Apa aja masuk. Iya sih. Bener. Model apa aja nih? Gue tuh apa aja masuk. Ini kalau keluar negeri pakai ini keren banget nih. Nah. No. Nah, Gua mau ini ke Eropa bulan depan, keren lagi tuh pakai yang V. Hari ini kunjungan ke salah satu fashion tekstil terbesar, The Fashion namanya, di Bandung. Saya udah pernah buka ini dulu waktu zamannya masih tokonya di Bandung itu belum besar, sampai sekarang besar. Habis gitu dari sini nanti mau ngecek Rojo Sambal, restoran saya di belakang sini sama di Soreang. Habis gitu pulang lagi ke Jakarta lagi. Jadi kita weekend juga kerja terus. Tadi pagi habis ngecek proyek di PIK. Saya lagi bikin tempat party terbesar sama restoran di PIK 2. Tadi jam 7 pagi udah bangun. Bukan udah bangun, jam 7 pagi udah kesana. Kayak gosong, panas banget. Terus sampai jam 9 ngecek proyek di PIK. Baru disalim terus ke sini langsung. Tadi 2 jam setengah perjalanan, 2 jam karena agak macet ya weekend. Nyampe jam 12 di sini karena teman lama saya nih yang The Fashion Tekstil ini. Paling di sini saya menyapa-nyapa penggemar, terus nanti saya visit ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Saya bantu buat sosialisasi karena saya orang Bandung juga. Saya juga kan pelaku bisnis juga, jadi senang kalau ada teman-teman yang bisnisnya maju karena harus saling support satu sama lain. Usai bekerja, Raffi pun bahkan memanfaatkan waktunya untuk mengunjungi beberapa restoran yang telah dibangunnya di kota Bandung.
Raffi tidak hanya memperlihatkan proses produksi dan juga perkembangan bisnis kulinernya saja, tapi ia pun juga memperhatikan para karyawannya. Tidak hanya ramah dalam menyapa pelanggannya, Raffi pun juga tidak segan untuk menggratiskan makanan kepada pengunjung yang datang saat dirinya berada di restoran tersebut. Udah berapa kali datang ke sini? Baru sekarang. Oh, baru pas lihat sekarang. langsung. Semoga enak ya. Congratulations. Terima kasih. Ibu udah makan belum? Enak atau enggak? Enak banget. Benar kak? Meledak, pokoknya sambalnya meledak. Jadi saya turun gunung langsung. Nah, tadi yang ini nih. Tadi aku udah foto-foto. Jujur ya, enak kan nih, enak banget karena kita hobinya makan. Jadi aku lagi ngecek. Terima kasih ya, hatur nuhun, terima kasih. Ya, aku habis ini ngecek satu toko lagi yang di Soreang. Yang di Soreang itu lebih sawah. Nah, aku cek biar mumpung ada waktu, jadi gitu guys. Semangat ya semuanya ya. Terima kasih ya, semangat ya. Oh ini, iya makasih. Enak kak? Bener enak. Hatur nuhun ya, terima kasih. Sekarang aku mau ke Soreang. Kalau Soreang pemandangannya sawah. Pesan apa? Ibu mau pesan apa? Udah pesan? Udah bayar belum? Belum. Jangan, saya bayarin buat ibu ya. Saya gratis buat ibu karena saya masuk ke saya aja. Yang ibu gratis ya. Oke. Ini udah aman semua. Udah aman. Yang ramai terus yang datang ya. Ya, paling kalau Jumat 1 minggu udah pasti ramai terus. Ramai terus. Yang paling penting cita rasa dijaga. Ya. Kerja keras Raffi Ahmad semata-mata demi kebahagiaan keluarganya. Lantas benarkah selain menekuni bisnis kuliner, Raffi pun juga telah menekuni bisnis animasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Tak hanya membangun kerajaan bisnis kuliner yang rencananya akan membuka cabang di seluruh Indonesia, Raffi Ahmad pun juga tengah gencar terjun ke bisnis animasi yang sudah mulai digalakannya 3 tahun belakangan ini. Bercita-cita ingin seperti usaha Walt Disney, Raffi pun kini menggenjot 300 animator yang berada di rumah produksinya untuk menggeliatkan animasi anak di Indonesia agar tidak kalah dengan animasi dari negara lain. Ya, hari ini aku jualan lagi cerita terus ya. Ini animasi Rafathar karena aku lagi senang bikin animasi karena ya senang aja sih punya sesuatu yang baru lagi. Kebetulan tim animasinya Rans tuh sekarang udah 300 orang animatornya, cukup banyak banget. Jadi aku lagi mau coba pengembangan. Ini kemarin sih baru 3 tahun sih kita bikin animasi. Udah ada yang tayang di TV, tayang di YouTube kita juga. Dan akhirnya ini ada yang eksklusif juga tayang. Intinya sih aku pengen punya IP animasi supaya aku cita-cita pengen jadi Walt Disney, Colonel Sanders. Jadi kayak Walt Disney kan, ya orangnya tuh Walt Disney itu seorang nama, tapi orangnya udah nggak ada, tapi dia punya theme park, punya animasi, punya lain-lain gitu. Ini karena aku kerja dari umur 13 tahun, udah kerja kali sampai sekarang. Nah, ibaratnya sekarang juga udah mulai botak, udah mulai syuting dulu kuat sehari 5 acara, 6 acara. Sekarang aduh 2 acara terus pakai syuting, pakai meeting, ya udah mulai suaranya udah mulai habis ini. Jadi aku mikir kayaknya badan aku nih ada batasnya, tapi kalau animasi, kalau misalnya kita bikin IP lagi, misalnya animasi apa, restoran dan lain kan dia bisa sistemnya yang bekerja. Aku tuh lagi mau coba supaya sistemnya yang bekerja, akunya jadi bisa lebih punya banyak waktu sama diri sendiri, sama keluarga gitu. Yang paling penting tuh aku senangnya aku mau mencoba membangkitkan tontonan animasi anak-anak, karena animasi anak-anak tuh di Indonesia nggak banyak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang,
3 sore dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.